kaitan dengan proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang literasi dan numerasi. Apa sih literasi dan numerasi? Tidak tahu Bu ya? Saya juga tadinya tidak tahu Bu. Ya, ternyata literasi dan numerasi itu berkaitannya. Ini bahasa-bahasa sekarang, literasi dan numerasi. Itu kalau kita istilah pengertiannya membaca, menulis, dan juga berhitung. Kalau numerasi itu berkaitan dengan ilmu-ilmu hitung, ilmu-ilmu berhitung. Ya, jadi Bapak Ibu, saya minta kepada Bapak Ibu harus ada kerjasama. Minta kerjasamanya Bapak Ibu, kerjasamanya untuk membimbing putra putri Bapak Ibu sendiri. Ya, bukan hanya katakan hanya di sekolah Bu, tapi di rumah juga saya minta bimbingan dari Bapak Ibu kaitannya dengan literasi dan numerasi. Di sekolah menyediakan Bu, menyediakan yang namanya buku bacaan. Ya, jadi sampai dengan kelas keponakan saya itu ada anak SMA kelas 2 tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. SMP belum bisa membaca. Kalau anak tidak bisa membaca, bagaimana mempelajari pelajaran yang lain? Ya, mohon maaf kepada Bapak Ibu ya, ketika anak Bapak Ibu belum bisa membaca, tolong diawasi. Kalau misalkan Pak Bu, saya sebagai orang tuanya tidak bisa membaca, mungkin ada Bu ya, orang tuanya yang tidak bisa membaca sehingga anaknya tidak bisa membaca, ya tidak tahu begitu saja. Sampai SMP tidak bisa membaca. Pas ujian, kalau zaman dulu di kelas 6 itu, zamannya saya itu adanya yang namanya EPTANAS, ujian nasional. Kalau di sini penjaringannya ada di kelas 5. Evaluasi dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 ada yang namanya asesmen nasional, ujian nasional Bapak Ibu. Nah sekarang kelas 5 mau ujian nasional sekarang tuh. Kemarin baru gladi ya, ujian nasional. Apa kabar?
Judul ceritanya, kemana balon itu pergi? Ya, penulisnya di sini adalah Watik Ide dan ilustratornya Siska Anggraini. Nah, kita mulai saja ya. Nah, coba dengarkan. Siang itu, Cika, si burung pipit, melihat anak-anak sedang berpesta. Selamat ulang tahun. Oh ya, ini anak-anak sedang melakukan pesta. Pesta apa? Pesta ulang tahun. Nah, si burung pipit dari atas melihat, memantau ya kegiatan anak-anak tersebut. Nah, kemudian satu balon terlepas. Ya, nah balonnya itu terlepas, ya terbang ke atas. Balon itu terbang tinggi. Ya, kemana balon itu pergi? Nah, coba kemana kira-kira balon itu pergi? Ke atas langit. Oke, lanjutkan ya. Ciki mengikuti balon merah. Balon merah semakin jauh. Ya, semakin jauh terbang ke atas. Iya. Lama-lama balon itu mengecil dan terbang rendah, tadinya ke atas, terus lama-lama itu mengecil, akhirnya ke bawah. Nah, iya ke bawah. Lihat, balon merah turun ke sungai. Ya, tadi tuh balonnya turun ke sungai. Nah, di situ, oh tidak, seekor bebek akan memakan balon itu. Ya kan, balonnya kan turun ke sungai nih, jatuh ke sungai. Di situ ada segerombolan bebek. Ya, bebek itu mau memakan balon tersebut. Ya, hei, jangan dimakan, nanti kamu sakit perut. Nah, kata si burung pipit. Ciki membawa balon merah. Nah, si burung itu membawa balon merah yang tadi jatuh di sungai. Ya, kemana Ciki membawa balon pergi? Tempat sampah. Ada sebuah tempat sampah. Ya, ini tempat sampah. Si Ciki itu, si burung pipit, akhirnya membuang balon yang tadi jatuh di sungai itu, membuangnya ke tempat sampah. Oh ya, jadi nggak dimakan sama si gerombolan bebek karena berbahaya kalau dimakan. Ya, kan itu plastik. Ya. Ciki merasa lega, balon itu sudah berada di tempatnya. Yaitu Ciki itu burung pipit ya, sudah membuang balon yang tadi ke tempat sampah. Akhirnya sudah aman. Ya. Nah, Ciki berharap tak ada lagi balon yang terbang di udara. Ciki tak ingin balon-balon itu dimakan teman-temannya. Nah, itu seperti itu ceritanya. Ya, jadi ini ceritanya ya pada awalnya bahwa balon itu termasuk limbah. Tahu limbah? Ya, balon itu termasuk limbah atau sampah. Ya, nah makanya tadi si burung pipit itu membuangnya ke sampah. Kalau dimakan itu tidak baik karena balon itu termasuk sampah berupa plastik. Ya, makanya kalian kalau melihat sampah ya harus dibuang di tempat sampah. Ya, karena plastik itu merupakan limbah sampah ya yang harus dibuang di tempatnya, yaitu tempat sampah. Ya, seperti itu ceritanya ya. Jadi Ciki itu siapa, Cik? Burung cici. Iya, burung pipit itu namanya Ciki. Ya. Nah, ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kira-kira ada yang? Ya, kalau tidak ada, coba sekarang Ibu mau nanya. Apa judul bacaan atau cerita yang tadi Ibu baca? Kemana balon itu pergi? Iya, kemana balon itu pergi? Ya, di situ siapa peran utama dari cerita di sini? Ayo, siapa peran utamanya? Burung
kita ini atau literasi ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita tentang isi yang ada dalam buku cerita ini. Judulnya Penari Irau. Penulisnya Birul Asrori dan Levita Ika. Sekolah ilmu diundang menari Festival Irau Pengkayu. Festival itu diadakan 2 tahun sekali di Pantai Amal, Tarakan. Anak-anak boleh tampil di festival jika lolos seleksi. Pak guru akan melatih mereka terlebih dahulu. Semua penari harus bergerak serentak. Namun menyamakan gerakan itu tidak mudah. Imu harus berlatih lebih giat di rumah. Imu bertekad untuk lolos seleksi menari di Pantai Amal yang terkenal indah. Pasti menyenangkan. Dia juga ingin bertemu dengan kakaknya yang kuliah di Tarakan. Baik, sekarang Imu berlatih dahulu. 2 langkah ke kiri, lalu berputar. 2 langkah ke kanan, lalu melompat. Terus kemudian ada suara kucing meong-meong minta makan di sini. Wah, si hitam mengganggu konsentrasi Imu. Mungkin si hitam lapar. Oh iya, Ibu juga belum makan malam. Sebentar ya, hitam. Terus meong lagi. Hitam, jangan merebut apa ini? Merebut makanannya Ibu. Seharusnya Ibu memberi makan si hitam dari tadi. Sekarang terpaksa Ibu makan tanpa lauk. Sudah malam, Ibu harus segera tidur. Namun matanya sulit dipejamkan Ibunya nih. Dia bisa membayangkan seleksi besok. Hari seleksi itu juga Ibu bergegas ke sekolah. Pamit sama ibunya. Terus sampai sekolah, ke kiri putar, ke kanan lompat. Ibu lega. Dia berhasil melakukan semua gerakan dengan lancar. Ore.